welcome back to our channel DSP Styling Works. Balik lagi sama gua Rendro Dan gua Kemas. Kali ini momen spesial banget nih buat DSP Styling. Kasih tahu dong guys ke teman-teman nih. Jadi kali ini ada kesempatan spesial kita tampilin salah satu unit kita di Gaikindo Jakarta Auto Week GJAW 2025. Dan spesial bangetnya ini karena nggak semua karoseri bisa tampilin unitnya di booth Toyota terutama ya. Jelas banget dong, yes. Kalau kemarin-kemarin kita udah review ini Sadeva by DSP, kali ini spesial banget. Gua akan nunjukin ke kalian semua cara setup Sadeva Gias by DSP Styling. Oke, gua kasih tahu ya tutorial cara setupnya untuk camping itu gimana. Jom, kita ke sana. Oke, lanjut. Jadi kali ini kita mau nunjukin tutorial setup untuk roof tent-nya. Tapi sebelum itu Om, gue mau kasih tahu ini untuk kita sebutnya tatakan atau roof rack-nya ini kita buat seproper mungkin Om. Ini kita buat dari plat dan CNC, ini kokoh banget. Yakin nih? Yakin nih kokoh nih. Silakan, dulu ya. Kokoh kan? Iya. Dijamin ini kokoh, kuat banget. Dari desain juga ini banget ya. Masih stylish lah ya, nggak malu-maluin gitu loh. Karena selain fungsional, estetikanya juga kita pikirin di sini. Dan ini benar-benar proper untuk bawa roof tent ketika mobil ini berjalan, ada guncangan, itu roof tent-nya dijamin nggak akan copot, nggak akan kendor, nggak akan goyang. Karena benar-benar kokoh ini kita buat. Proper dan kuat, juga stylish. Betul. Terus kalau untuk roof tent-nya sendiri gimana sih cara instalasinya? Oke, jadi gue tunjukin di sini step by step-nya. Untuk pertama itu, ini kan ada covernya, kita copot dulu covernya. Setelah dicopot covernya, nanti yang pertama kita turunin itu tangganya. Jadi di bagian atas roof tent ini ada tangganya, kita turunin tangganya. Kita turunin tangganya, kita tarik. Ketika ditarik itu nanti dia akan ngebuka. Akan ngebuka seperti ini. Dan roof tent itu otomatis juga terbuka, tinggal kita pasang tiang-tiang penyangganya. Jadi praktis banget Om. Praktis banget. Kalau di handphone kayak clean cell gitu dia. Ya. Jadi ketika ini sudah dibuka semua, dia akan otomatis terbuka dan ada tangganya langsung. Ya kita tinggal naik, kita tinggal pasang tiang penyangganya, itu juga nggak ribet. Udah disediain lubang-lubangnya, tinggal pasang. Karena kalau di alam itu kan kita mengutamakan kepraktisan. Tuh. Efisien, praktis, cepat. Pokoknya intinya cepat pasang dan bongkarnya pun mudah juga. Tapi jangan lupa tetap kuat dong. Pasti ya ada. Nah, kapasitasnya berapa sih Om? Untuk kapasitasnya ini sendiri untuk orang dewasa itu bisa 2 orang. 2 orang. Untuk tidur bisa ditambah lagi anak kecil 1 orang. Jadi bisa total 3 orang, satu keluarga lah. Satu keluarga berencana ya. Iya. Ya. Tinggal tambah lagi besar ya. anaknya. Om Kemas, ini kan tadi lu udah ngejelasin ya bahwasannya genset udah ada tempatnya sendiri ya. Betul. Tapi kalau gua lihat juga nih, ini juga ada nih kabinet nih. Fungsinya buat apa sih? Jadi kalau kabinet ini tuh untuk nyimpen barang-barang. Kalau sisa camping kan ada kita butuh makan atau apa, itu ada seperti gelas, ada mangkok, ada kompor, semua nyimpennya di sini Om. Bisa ya? Bisa. Bisa banget ya. Iya buka ya. Nah ini kan ada tambahan-tambahan seperti kabel tambahan, ini ada kompor, ada payung. Yang bisa ditaruh di sini kita taruh. Karena kalau camping itu kan banyak kebutuhan yang kita bawa juga ya. Jadi kita menyediakan kabinet tambahan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kalau misalnya nih, gua pengen dingin, berarti kalau tempat camping gua nggak bisa minum minuman dingin gitu ya? Bisa, tetap bisa. Kita udah sediain cool box di sebelah. Oh ada juga, Tuh, ada. Oh lihat so. Belum ada kalau nggak dilihat ya. Iya ya, tek. Oke. Nuts. Jadi udah kita sediain full box. Ini bisa untuk nyimpan minuman dingin, sosis-sosis, makanan, bahkan daging, ikan kalau kita mau bakar-bakar bisa disimpan di sini. Oke, berarti ini full box-nya itu ada pendingnya, ada nama mengawetkan, tapi emang dia bisa tersambung listrik ya Om ya? Ya bisa tersambung listrik dan ada baterainya. Jadi sekalipun mobil ini misalkan dalam perjalanan, itu kan nggak nyolok ke sumber listrik ya, di dalamnya tetap dingin karena kita ada baterainya di sini untuk menjaga suhunya tersebut tetap dingin gitu. Berarti untuk selama perjalanan walaupun ini
tidak tersambung dengan sumber listrik, tapi punya baterai untuk dia tetap bisa dingin di dalam. Ya, menjaga suhunya supaya tetap dingin. Dan ini bisa sampai minus 15 derajat. Sampai minus 15 derajat. Lihat ada kabinet nih, sama ya. Jadi ini untuk nyimpen-nyimpen kebutuhan. Seperti yang tadi gue mention, ada piring, kompor, apapun itu. Ya, Dan kita ada tambahan meja. meja. Jadi kalau lu mau masak sesuatu apapun itu, misalkan males jongkok di bawah atau di meja, bisa sambil berdiri di sini, Om. Oke. Tinggal taruh kompornya atau bendanya di sini, lu bisa langsung masak di sini, Om. Gini doang nih panjangnya meja nih Om. Oh, masih bisa lagi dong. Oh masih bisa. Seberapa panjang Om mejanya? Nah, ini bisa buat makan juga, Om. Tinggal taruh kursi di sini, lu bisa makan. Multifungsi ya. Multifungsi sekali, dan ini kokoh, Aman ya? aman. Aman banget. Ini aman banget, relnya kita buat kuat, kita las di dalamnya juga. Jadi untuk naruh beban di sini, bahkan di sini masih aman. Dijamin kuat sih. Multifungsi dan juga kuat ya. Ya, Kita tutup Om. kita tutup. Dan ada penguncinya ya. Oh, Ini akan memastikan bahwa saat selama perjalanan kita nggak perlu takut nih laci bakal kebuka kita ke jalan ya. dan untuk toolboxnya sendiri, Om, kalau lu perhatiin ini kan kalau lu mau ngambil barang di dalam agak susah ya. Ya, Ini sebetulnya bisa kita tarik. Jadi tinggal tarik tuas ininya, nanti dia akan turun sendiri ke sini. Lebih mudah dan lebih ergonomis untuk ngambil barang di dalam toolboxnya ini. Gitu. kalau kita lihat nih di belakang sini juga kayaknya perubahannya banyak banget dan cocok banget emang udah overland. Gimana sih Om? Jelasin Om, tolong Om. Ya, jadi di sini biasanya orang kalau camping ke antah berantah dimanapun itu kan BBM-nya suka kurang. Ya, Kita sediain di sini tangki dirigen, ini kapasitas 25 liter, bisa untuk bahan bakar cadangan. Penyimpanannya pun dibuat proper. Ini dalam keadaan mobil berjalan ada guncangan apapun ini tetap kuat. oke. Dia nggak akan jatuh. Berarti nggak perlu takut untuk kehabisan bensin di tengah perjalanan saat camping dan dijamin penempatannya aman ya. Nggak bakal kehilangan ini juga di tengah jalan ya. Betul. Dan ini kita juga sediain ada tangga di sini. Jadi kalau misalkan di pantai atau di gunung mau lihat sunset atau sunrise, kan enaknya dari tempat tinggi. Ya, Bisa dari roof tent. oke. Cuman kalau untuk lebih yang open bisa di sini nih. Nah, ini kita sediain tangga untuk naiknya, Om. Ini tinggal dibuka, tangganya turun. Asik banget. Dan ini jamin kokoh. Bener-bener simple ya, simple secara desain tapi fungsinya mantep banget, banyak banget isinya. Nah, kenapa sih Om kalau yang di seri ini nih atau desain ini nih ban serepnya ada di sini Om? Kenapa Om? Kalau mobil off-road itu kan mengutamakan kepraktisan, fungsionalnya. Ya, Praktis itu harus cepet dong. ya, Kalau ini kita masih oriannya di bawah, itu akan butuh waktu lebih lama untuk mengganti ban cadangan. Makanya kita taruh di luar. Ini tinggal copot baut 3, dia bisa dilepas lebih cepat. oke. Dan karena di bawahnya ini ada space kosong yang tadinya bekas ban cadangan, kita bikinin ada kompartemen tambahan lagi, oh. Oh, tetap ada kompartemen ya. Jadi banyak kompartemen. Jadi selalu siap, selalu ready, bawa barang apapun itu kebutuhannya. Semuanya udah kita sediain tempatnya, oh. Bahwasannya memang DC Styling desain ini udah siap banget untuk camping. Siap camping, siap tempur pokoknya. Mantap. Nah, kalau untuk penumpangnya sendiri gimana Om? Untuk penumpang itu, yang tadi seperti gua mention di awal kan, biasanya satu keluarga kecil ya, ada 3 orang. Kalau Orion mobil ini kan single cab. Nah, itu terlalu sempit. Betul. Kita bikin double cab. Oh, double cab. Iya. Nah, seperti ini, oh. Jadi, seperti yang tadi gue bilang, jadi kalau bawa anggota keluarga, lebih dari 2 orang, itu bisa di sini. Makanya kita bikin double cabin. Dan ini dari cabin orinya kita potong di tengah. Kita tambahin konversi belakangnya, kemudian dibuat bodinya, pintunya segala macam. Ini pintunya dari fiber, jadi lebih ringan. Ringan tapi kuat ya. Betul. Tidak hanya mementingkan desain, tapi fungsi dan keamanan juga tetap terjaga. Ya, Ketika DV Styling ini mengkonsep Sadeva ini ya, Ya. Om ya. Oke deh.
Oke, itu dia tadi cara setup dari Toyota Sadeva camper van kali ini. Dan bagi teman-teman nih yang tertarik atau berminat sama desain kita yang satu ini nih, hubungin kemana? Hubungin nomor dan alamat di bawah ini. Dan itu konsultasi gratis ya guys, jadi terserah buat kalian mau tanya-tanya dulu atau tertarik dengan mobil Hilux Rangga yang ini, bisa hubungin dulu nomor di bawah ini. Oke, berarti kalau teman-teman punya desain sendiri nih, bisa juga dong? Boleh juga, kita full custom bisa. Full custom bisa, jadi jangan ragu-ragu dong untuk hubungi dia. Jadi tetap ikutin video-video kita guys di DSS Thailand Vlogs. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share dan YouTube channel kita. Follow akun TikTok dan Instagram kita juga. Cukup sekian kali ini. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.